Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video sebelumnya kita telah melihat betapa serunya pertarungan Tanjiro dan Pilar Air Gyu dalam melawan iblis bulan atas Akaza. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana serunya pertarungan para pemburu iblis dalam melawan iblis bulan atas nomor 2, yaitu Doma. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pertarungan ini dimulai dari chapter 140 ketika Pilar Serangga Shinobu sedang mencari jalan keluar dari kastil tanpa batas setelah dibuat terpencar oleh Muzan. Shinobu masuk ke dalam ruangan yang ternyata di sana banyak sekali mayat perempuan yang tengah tergeletak. Shinobu melihat Doma sedang menikmati lengan salah satu mayat gadis di sana. Melihat Shinobu datang ke tempat dirinya, Doma langsung tersenyum karena merasa Shinobu bisa menjadi mangsa yang sangat segar dan lezat. Namun di sisi Shinobu, ia langsung teringat masa lalunya tentang kakaknya, yaitu Kanai Kocho, yang telah dibunuh juga oleh seorang iblis. Kakak Shinobu sempat melarang Shinobu untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Namun, Shinobu bertekad untuk tetap menjadi pemburu iblis dan akan membalaskan dendam kakaknya. Sejak saat itu, Shinobu mengetahui bahwa iblis pembunuh kakaknya adalah iblis yang memiliki noda darah di atas kepalanya, selalu tersenyum dengan santai dan berbicara dengan santai dan ramah. Saat Doma memperkenalkan diri, ada salah satu gadis yang masih hidup di sana. Dan dengan cepat Shinobu langsung menangkap gadis itu. Namun dengan cepat juga Doma telah memberikan serangan kepada gadis itu dengan kedua senjatanya, yaitu sepasang kipas yang tajam. Dengan tenang Doma berkata, "Jangan khawatir, tinggalkan saja ia di sana. Dan aku pasti memakannya nanti. Aku adalah pendiri kelompok pemuja surga abadi. Tugasku adalah memastikan semua pemujaku termasuk diriku bahagia. Jadi, aku bisa memakannya sampai tidak menyisakan apapun." Dengan logika membunuh mangsanya dengan cepat, Doma menganggap ia menyelamatkan orang-orang dan memberikan kebahagiaan dengan memakan mereka. Tentu saja kelakuan Doma itu membuat Shinobu sangat kesal, muak dan ingin muntah. Dan Shinobu menanyakan kepada Doma apakah Doma mengenal Hiyori yang dipakai oleh Shinobu saat ini. Mendengar pertanyaan itu, Doma teringat dengan salah satu korbannya, yaitu gadis dengan nafas bunga. Doma menjelaskan bahwa dia tidak sempat memakannya karena matahari sudah terbit. Belum menyelesaikan penjelasannya, Shinobu menyerang Doma di bagian mata kirinya. Namun, Doma mendorong balik Shinobu dengan teknik darah iblis es teratai miliknya. Teknik ini membuat suhu yang sangat dingin, bahkan akan sampai bisa melukai paru-paru. Setelah mendapatkan serangan itu, Doma meledek Shinobu bahwa ia harus mengincar lehernya, bukan matanya. Namun Shinobu membalasnya, "Aku memang tidak bisa membunuhmu dengan tusukan, tapi bagaimana dengan racun?" Racun dari pedang Shinobu langsung membuat wajah Doma membiru dan membuatnya muntah darah. Doma mengakui bahwa racun ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan racun yang Shinobu gunakan di Gunung Ruikun. Namun setelah sedikit menderita dengan efek racunnya, tapi Doma berhasil menetralkan serangan racun Shinobu. Di sela pertarungan dengan Shinobu dijelaskan tentang masa kecil Doma, di mana Doma sejak kecil adalah anak yang cerdas, berambut putih dan memiliki bola mata pelangi. Karena hal itu, bahkan sampai membuat ayah dan ibunya mendirikan sekte pemuja surga dengan anggapan bahwa Doma bisa mendengar suara dewa. Dan saat menjalani peran inilah Doma merasa kasihan kepada orang-orang yang hidup dengan percaya bahwa surga itu ada. Dan Doma mulai berpikir bahwa ia dilahirkan untuk membahagiakan mereka dengan berperan sebagai utusan dewa di sekte ini setelah kembali ke masa sekarang. Doma telah terkena serangan racun Shinobu sebanyak 5 kali. Namun efek racunnya semakin tidak terlihat berpengaruh pada Doma. Sedangkan di sisi Shinobu, ia telah terkena serangan Doma yang berupa teknik darah beku yang berukuran kecil yang Doma sebarkan dengan kipasnya, yang membuat paru-paru lawannya mengalami efek nekrosis. Dan selanjutnya saat Shinobu berniat untuk melakukan serangan beruntun dengan racunnya,
Doma tidak tinggal diam. Meski Doma akui bahwa gerakan Shinobu sangat cepat, namun Shinobu harus terluka karena serangan Doma. Lalu selanjutnya Doma mengejek Shinobu yang pasti tidak bisa menebas leher Doma karena Shinobu bertubuh kecil. Sesaat Shinobu termenung atas perkataan itu dan merasa mungkin itu yang ingin dikatakan kakaknya kepadanya, yaitu kau tidak mungkin bisa mengalahkan iblis itu. Tapi setelah itu, meski kondisi Shinobu telah kehilangan banyak darah, tidak bisa berdiri, paru-paru kirinya telah hancur dan tidak bisa bernapas, Shinobu mendapatkan dorongan dari bayangan kakaknya, di mana kakaknya berkata, "Bertahanlah, jangan menangisi hal seperti ini. Berdiri, pilar serangga Shinobu Kocho, menangkanlah walau harus mengorbankan nyawa. Kau telah berjanji padaku dan Kanao. Shinobu, kau bisa melakukannya. Teruslah berusaha." Setelah mendengar dorongan itu, Shinobu pun mulai berdiri dan Doma sangat terkejut melihat hal ini, bahkan sampai mempertanyakan apakah Shinobu adalah manusia atau bukan, karena masih bisa bergerak di kondisinya yang telah parah ini. Di sisi Shinobu, ia masih mengincar kemenangan dengan berniat untuk melepaskan racun pada area leher Doma. Dan serangan zigzag dengan kecepatan tinggi pun dilakukan oleh Shinobu. Doma sampai tidak bisa membaca arah serangan Shinobu ini. Dan serangan ini diakhiri dengan Shinobu menusukkan ke arah leher Doma dari sisi bawah dan sampai mendorong Doma terangkat ke atap. Pada saat penusukan ini, Shinobu teringat masa lalunya tentang kedua orang tuanya yang harus meninggal oleh iblis. Dan waktu itu ia diselamatkan oleh pilar batu Himejima. Dan juga Shinobu merasa sangat marah kepada iblis karena mereka telah membunuh saudarinya dan para penerusnya. Namun meski setelah terkena serangan fatal itu, Doma masih bisa bertahan dan tersenyum. Dan hal yang dilakukan oleh Doma selanjutnya adalah ia memeluk Shinobu dan menangis, memuji perjuangan Shinobu dengan tubuh yang kecilnya itu. Namun setelah dipuji seperti itu, Shinobu berkata kepada Doma, "Pergilah ke neraka." Dan di sisi lain, Kanao masuk ke ruangan tempat Shinobu bertarung. Dan sontak Kanao terkaget-kaget melihat Shinobu yang melepaskan pedangnya tengah dipeluk dengan sangat erat oleh Doma. Dan di saat itu juga Kanao langsung menyerang Doma. Namun Doma masih bisa menghindarinya dengan sangat cepat. Dan ternyata Doma sedang menghisap Shinobu ke dalam tubuhnya tanpa sisa. Di sini Doma sedikit heran kenapa Kanao tidak langsung bergegas menyerang Doma lagi. Meski telah Doma pancing, Doma bertanya-tanya apakah Kanao telah mendapatkan pesan dari Shinobu atau semacamnya dengan gerakan tangan Shinobu di saat-saat terakhir. Di sini Kanao melihat dengan mata kepalanya sendiri. Shinobu dihisap oleh iblis Doma dan hanya menyisakan penjepit rambut Shinobu saja. Dan hal itu pastinya membuat perasaan Kanao sangat sedih tentang kedua kakak angkatnya, yakni Shinobu dan Kanae. Setelah itu, adegan terskip sampai Doma mendapatkan kabar bahwa Akaza telah mati. Dan saat itu juga kondisi Kanao terlihat telah terkena serangan yang membuat tubuhnya berdarah dan juga tangannya gemetar. Setelah Kanao memperkenalkan diri bahwa ia adalah adik dari Shinobu dan Kanae, Doma langsung berbicara panjang lebar meratapi kematian Akaza yang selama karir hidup iblisnya, Akaza tidak pernah memakan seorang wanita. Tapi, melihat Doma yang sampai menangis seperti itu, Kanao berkomentar, "Hentikan sajalah, kau bisa hentikan kebohonganmu itu sekarang. Aku tahu itu hanya omong kosong. Kau bahkan tidak merasa sedih, bukan? Warna dari wajahmu tidak berubah sama sekali. Meski seorang iblis, sirkulasi darah mereka sama seperti manusia, dan wajah mereka bisa berubah. Dan saat Kanae-san akan mati, dia memberitahu kami kalau dia merasa menyesal untukmu, karena kau tidak merasakan apapun kan? Semua orang terlahir merasakan sesuatu yang alami seperti kebahagiaan. Tapi kau tidak bisa mengerti semua perasaan itu, bukan? Kau orang yang cerdas dan kau menutupi hal itu dengan kebohongan, pura-pura senang dan sedih. Semua itu untuk menyembunyikan kalau kau tidak bisa merasakan semua itu dalam hatimu.
kau tidak lebih dari sekedar cangkang kosong. Itu cukup lucu dan sangat bodoh. Kenapa? Kenapa kau bisa dilahirkan? Kanao mengatakan semua itu dengan ekspresi sangat merendahkan. Menanggapi hal itu dengan wajah yang sedikit murung, Doma berkata, "Aku telah berbicara dengan banyak gadis, tapi aku tidak pernah menemukan seorang pengganggu sepertimu. Bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu yang begitu kejam?" Setelah mendengar respon seperti itu, Kanao masih menambahkan, "Kau belum paham. Aku benci kau. Aku ingin memotong kepalamu dan mengirimkannya ke neraka secepatnya. Kau adalah sebuah aib, jadi akan lebih bagus kau cepat mati. Lagi pula, hidupmu sama sekali tak ada nilai dan artinya." Saat Kanao berkata seperti itulah, tiba-tiba Doma telah berada di belakangnya dan berniat menyerang leher Kanao. Tapi Kanao masih bisa menghindarinya dan malah berhasil memberikan serangan di perut Doma. Dan saat itu juga Doma melakukan serangan teknik darah es yang bisa merusak paru-paru manusia. Namun, Kanao terlihat masih bisa menghindarinya. Dari pengalaman Doma, Kanao bereaksi semakin cepat dan bisa menyesuaikan dengan kecepatan Doma. Dan Kanao juga tidak menghirup serangan bubuk es Doma. Dan meski Kanao mendapatkan sinyal untuk tidak bernafas oleh Shinobu, tapi sangat sulit untuk menghindari untuk tidak menghirupnya selama pertarungan. Secara kesimpulan, Doma menilai bahwa Kanao lebih kuat dari pilar serangan Shinobu yang telah ia makan. Dan di sisi Kanao, ia merasakan rasa merinding tak terhenti dan ia merasa bahwa dibandingkan dengan Doma, iblis yang pernah dilawan oleh Kanao rasanya seperti bayi. Di sini Kanao pertama kali merasakan amarah kebencian yang luar biasa terhadap Doma karena telah membunuh keluarganya. Dan saat itu juga Kanao langsung menyerang Doma dengan serangan teknik pedang nafas bunganya. Namun Doma masih bisa menahannya dengan teknik darah iblisnya. Di sini Doma menyadari bahwa Kanao memiliki penglihatan mata yang luar biasa sampai bisa memprediksi gerakan Doma. Dan bukan hanya itu, Doma mengakui bahwa Kanao memiliki tubuh yang terlatih seperti pegas. Dan ketika Doma melakukan serangan teknik darah iblis awan beku, Kanao harus mundur dan membuat Kanao berpikir bahwa ia harus menutup matanya. Kalau tidak, bola matanya akan beku. Dan selanjutnya Doma menyerang Kanao dengan teknik darah iblis lotus anggur. Suatu serangan jarak jauh ke udara dan serangan itu membuat Kanao harus terjatuh ke kolam yang ada di sana. Dan setelah itu Doma melakukan serangan puri badai salju putih, di mana dua kepala raksasa menghembuskan serbuk es ke arah Kanao. Tidak hanya itu, Doma juga menyerang Kanao dari atas dengan es-es yang tajam. Dan di saat Doma mencemooh Kanao yang semakin menjauh, tiba-tiba Doma menghilang dan muncul lagi dengan kondisi telah memegang hasil rebutan pedang milik Kanao. Lalu Doma menancapkan pedang Kanao ke lantai dan memancing Kanao agar mengambil pedang itu. Dan pada saat itu juga Doma menggunakan teknik darah iblis tebaran lotus yang menyebarkan serbuk es yang sangat banyak. Di saat Kanao mencoba untuk memfokuskan penglihatannya untuk melihat celah agar ia bisa mengambil pedangnya, tiba-tiba dari atas atap, Inosuke muncul dengan berkata, "Korea, Inosuke sama telah turun dari surga." Dan tepat di atas Kanao, Inosuke melakukan teknik nafas binatang buasnya dan menghamburkan serangan serbuk es milik Doma. Setelah itu, Inosuke mengamati Doma dengan lubang jari yang dibuatnya. Di sini Inosuke menyatakan bahwa ia akan mengalahkan iblis bulan atas nomor 2 dan akan menjadi pilar setelahnya. Inosuke juga sempat menanyakan pendapat kepada Kanao panggilan apa yang cocok untuk Inosuke setelah menjadi pilar. Apakah pilar binatang buas atau pilar babi? Dan saat itu juga Inosuke melihat Kanao yang telah babak belur. Dan Inosuke memperingati Kanao bahwa Shinobu akan marah besar jika ia melihat Kanao dengan kondisi seperti ini. Namun melihat Kanao yang tidak merespon apapun, Inosuke langsung menduga apakah Shinobu telah mati. Dan di sana Doma menyela pembicaraan dengan berkata bahwa Shinobu masih hidup untuk selamanya.
di dalam tubuhnya. Namun Inosuke dan Kanao tidak mempedulikan perkataan Doma itu. Inosuke malah membalut luka Kanao dan membuat janji manis kelingking dengan Kanao agar Kanao tidak melepas perbannya tanpa seizin Inosuke. Dan saat janji manis inilah Kanao teringat senyuman Shinobu. Dan setelah itu langsung berikan tatapan sangat tajam kepada Doma dan berkata, "Aku akan menggerogoti tubuhmu hingga tercabik-cabik, dasar kau sampah." Dan setelah itu, Inosuke langsung melesat untuk menyerang Doma. Di saat yang sama, Kanao memperingatkan Inosuke untuk tidak menghirup udara yang keluar dari kipasnya. Setelah menerima serangan Inosuke, Doma menilai bahwa teknik berpedang Inosuke aneh dan jurusnya payah. Namun Doma juga menilai bahwa Inosuke memiliki tubuh yang lincah sampai bisa menghindari serangan kipas Doma. Dan setelah Inosuke mundur, ternyata Inosuke telah mengambil pedang milik Kanao yang tertancap di belakang Doma. Dan sejak awal ia mengincar itu. Setelah memberikan pedang milik Kanao, Inosuke berkata pada Doma, "Jangan berharap kau bisa kabur kali ini ya." Dan setelah itu Doma mendekati Inosuke dan Kanao untuk melakukan serangan. Namun Inosuke masih bisa membuat Doma mundur dengan tendangan tepat di perutnya. Dan setelah itu Inosuke langsung berlari mendekati Doma dan bersiap untuk menyerang meski jaraknya masih jauh. Di saat Doma tidak mengerti apa yang akan Inosuke lakukan, namun tiba-tiba serangan Inosuke mengenai mata Doma. Inosuke melakukan serangan dengan memindahkan sendi-sendi lengannya sehingga bisa mencapai musuh yang jauh. Melihat hal itu, Doma memuji keunikan tubuh Inosuke yang belum pernah ia lihat selama ini. Dan Inosuke merespon perkataan itu dengan berkata, "Ya, tentu saja karena aku adalah Inosuke sama. Mereka yang lain itu cuma kaum barbar yang lemah. Mereka tidak layak jika dibandingkan denganku." Dan di saat itu juga, Doma telah mengambil topeng babi milik Inosuke setelah melihat topengnya dipegang-pegang oleh Doma. Inosuke pun merasa kesal dan meminta agar topengnya dikembalikan. Dan setelah Doma melihat wajah asli Inosuke, Doma teringat bahwa Inosuke berasal dari suatu tempat. Dan ketika Doma bertanya kepada Inosuke apakah mereka pernah bertemu, Inosuke menyangkalnya dengan berkata, "Aku tidak ingat bertemu dengan belatung sepertimu. Jangan sentuh buluku dengan tangan kotormu itu." Dan di saat Doma tetap berkata bahwa ia mengenal Inosuke, Inosuke malah menjelaskan bahwa yang ia temui sebelumnya adalah Shinobu, sosok yang Inosuke rasa ia pernah bertemu dengannya. Dan setelah itu Doma mengorek ingatannya dan mengingat kembali tentang adanya wanita muda dengan kondisi babak belur yang datang ke sekte surganya dengan membawa anak. Dan wanita muda itu memiliki wajah seperti Inosuke. Mendengar cerita ini dari Doma, Inosuke tidak langsung percaya dan malah menerjang untuk menyerang Doma. Dengan kondisi panik seperti itu, Inosuke harus terkena serangan dari Doma di dadanya. Namun Inosuke masih bisa diselamatkan oleh Kanao dari serangan teknik darah Doma. Dan setelah itu, Doma menjelaskan kembali tentang sosok ibu dari Inosuke, di mana ibu Inosuke adalah orang yang pintar, cantik, dan pandai bernyanyi. Ia selalu menyanyikan lagu Janji Jari Kelingking untuk Inosuke kecil. Namun ibu Inosuke memutuskan untuk kabur dari sekte itu setelah mengetahui rahasia dari Doma, dan harus membuang Inosuke bayi ke jurang agar Inosuke bisa selamat. Di sini Inosuke mendapatkan fakta bahwa rasa rindu ketika Shinobu menyanyikan Janji Jari Kelingking adalah ibunya. Dan ia juga mendapatkan fakta bahwa Doma telah membunuh ibunya dan telah memakannya sampai ke tulang-tulangnya. Dan sontak setelah mendengar semua cerita itu, Inosuke berkata, "Saat ini adalah suatu keajaiban, di mana iblis yang membunuh ibuku dan temanku berada tepat di mataku. Izinkan aku berterima kasih karena telah membuatku mengingat hal itu. Tapi aku tidak hanya akan memotong kepalamu, akan kutunjukkan bagaimana neraka sesungguhnya kepadamu." Mendengar perkataan tentang neraka dari Inosuke, Doma malah mulai merendahkan manusia yang mempercayai adanya surga dan neraka. Doma menganggap
bahwa neraka hanyalah sebuah dongeng untuk orang yang bermental lemah. Lalu Inosuke yang tersulut emosinya mendengar ocehan Doma ini berteriak, "Jika tidak ada neraka, biar aku yang buat. Kau cukup diam saja." Dan pada saat itu Doma melakukan serangan hembusan awan beku. Namun Inosuke bisa menghalau serangan itu dengan memutar kedua pedangnya. Dan di saat Doma teralihkan perhatiannya oleh Inosuke, Kanao mencoba menyerang Doma dari belakang. Namun Doma masih bisa menyerang Kanao sampai Kanao jatuh ke air. Dan setelah itu Doma melompat ke atas dan membuat replika boneka es dirinya, di mana boneka es ini bisa melakukan teknik yang sama kuatnya dengan Doma asli. Dan setelah itu Doma berniat untuk pergi dari sana. Sebelum Doma pergi, ia sempat mengamati kehebatan Inosuke yang bisa merasakan hawa dingin dengan segera, sehingga Inosuke sampai bisa tidak menghirup teknik dari Doma. Dan karena Doma melihat satu boneka hanya bisa menahan pergerakan Kanao dan Inosuke saja, maka untuk mempercepat selesainya pertarungan ini, Doma berniat untuk mengeluarkan 5 boneka lagi. Dan setelah Doma selesai membuat boneka tambahan itu dan membuat kondisi Kanao serta Inosuke menjadi semakin terpojok, Kanao meminta Inosuke untuk bertahan dan menunggu. Dan hal selanjutnya yang terjadi cukup mengejutkan, yaitu pada saat Doma akan membuka pintu geser untuk keluar, wajah Doma mulai membiru dan meleleh. Bahkan salah satu bola matanya telah terlepas dari tempatnya. Dan di saat Doma terjatuh memikirkan kenapa hal ini terjadi, ia teringat akan wajah Shinobu. Diperlihatkan pembicaraan Kanao dengan Shinobu tentang strategi untuk mengalahkan iblis bulan atas nomor 2. Shinobu yang tahu bahwa seorang iblis bulan atas itu setara dengan 3 orang pilar merasa tidak yakin bisa menang jika hanya bertarung secara normal berdua dengan Kanao. Jadi Shinobu membuat strategi bahwa ia harus dibunuh dan dimakan dulu oleh iblis bulan atas nomor 2. Dengan kondisi dalam tubuh Shinobu telah diisi racun bunga wisteria yang sangat pekat. Shinobu mengisi tubuhnya dengan racun dari mulai dalam darah, organ, bahkan sampai ujung kuku. Yang mana hal ini telah dipersiapkan oleh Shinobu selama 1 tahun. Dan racun yang digunakan oleh Shinobu dalam pertarungan melawan Doma hanyalah sekitar 50 mm. Namun jika iblis makan tubuh Shinobu, maka ia akan mendapatkan racun dengan jumlah seluruh berat badan Shinobu, yaitu sekitar 37 kg. Jumlah ini adalah 70 kali lebih banyak dari dosis yang mematikan. Dan di saat Doma tersungkur, lengan Doma sampai putus hanya dengan menahan tubuhnya saja. Doma merasa tubuhnya meleleh sampai ke tulang. Doma mengakui bahwa ia tidak menyadari adanya racun yang bersirkulasi di dalam tubuhnya. Dan dengan Doma yang telah mulai meleleh dan melemah, teknik boneka esnya pun mulai hancur. Kanao yang memang telah mengetahui bahwa hal ini akan terjadi, mengajak Inosuke untuk tetap tidak lengah dan mencoba untuk memotong leher Doma. Namun ketika mereka telah mendekati Doma, Doma mengeluarkan teknik es patung Buddha yang sangat besar. Melihat Doma yang masih bisa mengeluarkan teknik yang dahsyat meski telah dalam kondisi lemah, hal itu membuat Kanao hampir putus asa. Namun, dengan melihat akurasi serangan Doma yang menurun, Kanao menyadari bahwa serangan ini adalah serangan putus asa. Dan Kanao teringat tentang satu teknik miliknya, yang mana Shinobu melarang Kanao untuk melakukan teknik ini karena akan bisa membuat Kanao buta. Namun melihat Shinobu yang bahkan sampai rela harus mengorbankan nyawa, Kanao sama sekali tidak takut untuk kehilangan penglihatannya. Lalu Kanao menggunakan teknik nafas bunga aliran terakhir, yaitu mata lili laba-laba merah. Dengan teknik ini membuat Kanao bisa melihat dengan jelas dan lambat semua hal yang ada di sekitarnya. Dan setelah memotong patung es Buddha milik Doma, Kanao berhasil membenturkan pedangnya ke leher Doma. Namun Kanao kesulitan untuk menebasnya. Lalu dari kejauhan, Inosuke melemparkan kedua pedangnya ke arah Doma. Dan pedang itu mengenai pedang milik Kanao dan mendorong pedang Kanao untuk menebas leher milik Doma. Dan slash, tertebaslah leher iblis bulan atas nomor 2 ini. Dan ketika kepala Doma terjatuh,
ia mulai meratapi kenyataan bahwa ia telah kalah oleh orang yang ia anggap lemah dan juga dari orang yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menebas. Sesaat Doma berusaha untuk meregenerasi kembali meski lehernya ditebas seperti Muzan dan Akaza, tapi hal itu tidak berhasil ia lakukan. Dan pada saat itu juga, Doma teringat masa lalunya. Ia mengingat ketika ibunya membunuh ayahnya karena ketahuan menggunakan pengikut perempuan untuk kepuasannya. Lalu ibu Doma yang mulai tidak waras pun harus bunuh diri dengan meracuni dirinya. Meski dengan mendapati kejadian itu, Doma sempat tersadar bahwa ia tidak pernah merasakan kesedihan dan kesepian. Dan meski Doma telah menjadi iblis sejak usia 20 tahun dan hidup ratusan tahun sampai saat ini, suatu emosi hanyalah ilusi bagi Doma. Dan di saat terakhir Doma, sepertinya di tempat sebelum ke neraka atau surga, terlihat Shinobu tengah memegang kepala milik Doma. Shinobu telah bisa tenang melihat Doma telah meninggal dengan racunnya. Dan di saat Shinobu menjelaskan tentang racunnya yang ia buat dengan kerjasama dengan iblis Tamayo, dan juga tentang kepercayaan Shinobu bahwa rekannya pasti akan membunuh Kibutsu Muzan, Doma memperhatikan wajah Shinobu dengan seksama. Dan dalam hatinya ia menjadi mulai merasakan yang dinamakan emosi, yaitu perasaan cinta. Menyadari ia mulai merasakan yang dinamakan emosi, Doma juga mempertanyakan apakah artinya surga dan neraka itu ada. Dan bahkan Doma mengajak Shinobu untuk pergi ke neraka bersamanya. Namun dengan senyum sinis Shinobu berkata, "Urus saja urusanmu sendiri di neraka persetan." Dan iblis bulan atas nomor 2 pun, yakni Doma, berakhir sampai di sini. Sangat epik strategi dan rangkaian pertarungan yang terjadi di sini. Meski harus dengan mengorbankan nyawa, namun Shinobu telah berhasil menumbangkan iblis Doma ini dengan bantuan murid kesayangannya dan sesosok pendekar pedang yang dibesarkan oleh babi hutan, yaitu Inosuke sama. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Jadi, kami Zona Manga dan terima kasih banyak.